udahlah, bisa dibilang cuma gini aja, gue tuh udah pernah di situ. Semua itu sia-sia. Semua yang dulu gue pikir tuh semuanya indah, semuanya nikmat, semuanya agung, semuanya gue harus gini nih, apapun caranya gue harus gitu. Itu enggak, itu akhirnya semuanya sia-sia, sampah aja. Karena apa ya, bisa gue bilang itu kemauan daging gue aja, gue sebagai manusia. Tapi gue nggak melihat perspektif di mana saat gue menginginkan ini, atau gue mengiyakan ini, atau gue apa ya, mengambil ini, itu akan berdampak apa sama diri gue, sama orang-orang yang gue sayang, itu akan berdampak apa. Gue nggak pernah mikir itu dulu. Padahal Tuhan tuh selalu ingetin gue, tapi gue nggak pernah mau dengar. Tuhan itu setia loh, Tuhan itu setia loh, selalu ngomong loh, selalu ngingetin loh dari hal-hal kecil loh. Tapi kadang-kadang kitanya aja yang bebel lah gitu loh, nggak mau dengar gitu. Kita terlalu lontong lah, buat terlalu, kita ngerasa kita tuh terlalu pinter lah. Kita nganggap kayak apaan sih, udah lo nggak tahu, lo di atas, gue di bawah, gue yang ngalamin gitu. Kadang-kadang kan kita manusia mikir gitu. Apalagi kalau kita manusia, kita tahu kita ada posisi. Jadi membuat proses lu nanti kan akan merekam lo, terus akan diungkit. Ya elah, ungkit aja, gue udah nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi kok. Itulah enaknya jadi gue sekarang. Apa ya, itu tuh gue ngejawab siapa nih, Fajri. Itulah enaknya gue sekarang. Gue tidak perlu takut untuk orang tuh, apa ya bisa dibilang ya nanti diungkit-ungkit lagi lo keburukan lo. Men, boroknya gue, jeleknya gue tuh udah di luar. Boroknya gue, jeleknya gue tuh udah di luar. Gue nggak perlu approval orang-orang untuk bilang gue baik, gue ini, gue itu, gue ini, gue itu. Nggak perlu. Gue udah nggak perlu capek-capek lagi kayak gitu. Gue sekarang cuma mikirin buat gimana caranya gue benar, gue ngelawan diri gue untuk gue benar. Yang bisa ngelihat siapanya gue itu cuma gue sama Tuhan. Jadi kayak apa ya, jadi kayak gue, Fajri, ya gue tahu lu pasti cuma ngingetin tau, cuma maksud gue itulah yang gue bilang. Gue tuh bisa bangga sama diri gue tuh, kayak gue udah nggak peduli omongan orang kiri kanan, kayak karena gue udah jadi manusia seutuhnya aja. Kayak ya udah, gue udah ditelanjangin, gue udah tahu, gue sadar betul orang udah tahu kesalahan gue, kebodohan gue dari A sampai Z ke A lagi. Gak ada sedikit pun omongan orang yang bisa ngestopin gue untuk apa ya, gue ngerasa kurang diberkatin atau Tuhan gak sayang sama gue. Enggak. Karena sekarang kemenangan itu cuma punya gue sama Tuhan doang. Jadi yang bisa ngerasain gue doang. Jadi kayak buat teman-teman ya itu, gue cuma bisa bilang ya kalau bilang prosesnya ya prosesnya nggak gampang, cuma udahlah, jalanin aja. Yang penting mah berani. Sama satu, jangan mau gini, saat lu udah tahu nih gini. Kalau gue ya, dari pengalaman gue, dari pengalaman gue aja ya. Halo Kak Anaswi, makin kuat ya Kak, makasih Kak. Kalau dari pengalaman gue ya, saat lu melakukan suatu salah terus Tuhan negor lu, biasa Tuhan tuh nggak langsung negor dari suatu yang besar gitu, dari hal-hal kecil. Biasanya dari hal-hal kecil, misalnya lu melihat kejadian buruk terjadi sama orang yang misalnya membuat suatu kesalahan yang mirip-mirip sama lu, tapi lu lihatnya dari jauh. Itu sebenarnya tuh udah teguran kecil tuh, Tuhan tuh udah tiup-tiup dikit tuh ke kuping lu.
lu mau dengerin atau enggak, atau mungkin lu nggak denger tapi yang kayak tadi gue bilang itu heads up-nya dari Tuhan gitu, kayak lu ini gue kasih lihat ini nih supaya lu nanti jangan begini ya gitu. Itu tuh dari pengalaman gue itu seperti itu. Benar banget tuh kata-katanya Kak Anaswi. Ya Kak, kayak apa ya, dulu yang gue pikirnya wah tuh sekarang tuh malah sampah gitu loh, malah yang dulu gue abaikan tuh malah sesuatu yang glorious gitu buat gue, yang kayak gue tuh bisa bangga loh, kayak gue bisa melewati hari demi hari, apa ya, gue bisa melewati hari demi hari dengan sebuah mukjizat gitu loh. Kadang kan orang bilang mukjizat itu kan harus sesuatu yang kayak sesuatu yang fantastis tuh, kayak sesuatu yang apa ya dibilangnya, sesuatu yang kayak lu bisa dibilang tuh kayak wah yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Tapi tau nggak sebenarnya tuh mukjizat tuh lo alamin tiap hari. Kalau misalnya kalau gue pribadi, gue nih dulunya alkoholik, pecandu alkohol, gue parah, gue dulu parah banget gitu, dan sampai di titik dimana gue bisa berhenti itu, gue perokok apa segala macem parah, gue bisa berhenti. Itu kenapa? Ya karena gue mau itu stop, karena gue tahu gue punya kesadaran itu nggak baik buat gue. Dan kayak dulu tuh gue cuma inget kayak gini, setiap gue menahan sebuah keinginan untuk itu gitu loh, mengkonsumsi itu kayak apa, minuman lah, atau misalnya melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Minimal gini deh, kayak lu di jalan, lu terus disalip sama orang, terus lu disalip sama orang, apa ya, kadang-kadang kan suka ada emosi tuh meletup tiba-tiba, yang sebenarnya lu tuh kayak mungkin ya elah namanya di jalan disalip wajar, tapi keinginan lu pengen salip balik, lu pengen buka kaca, lu pengen marah. Dengan lu bisa nahan diri lu cuma saat disalip lu mau marah, tapi tiba-tiba lu udah enggak, lu malah milih lu untuk tenang. Malah lu mungkin bisa berpikir mungkin orang itu lagi buru-buru, mungkin dia lagi mau ke rumah sakit ketemu sama istrinya atau keluarganya yang lagi membutuhkan apa atau apa, lagi mungkin dia di keadaan emergency atau apa. Terus lu bisa tenang, dan bahkan nih mood gue ya, kalau gue nggak bilang gue selalu kayak gitu, tapi kalau lu bisa sampai ngedoain orang itu, orang lu keselin kayak sehal kecil itu bisa kayak ya Tuhan semoga dia nggak kenapa-napa ya di jalan, dia sampai tujuannya dengan selamat. Tahu nggak itu apa? Itu udah jadi suatu mukjizat dalam hidup lu dalam sehari. Kecil kan, tapi itu mukjizat namanya. Itu dia. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang sebenarnya besar tapi lu pikirnya kecil, dan lu mengharapkan sesuatu yang besar itu harus terlihatnya besar. Enggak gitu loh. Ya dong, nama Tuhan yang dipermuliakan dong. Tuhan Yesus tuh baik. Gila, gue kalau bukan karena Tuhan mah aduh gue nggak bakal ada di sini. Edan, Tuhan Yesus tuh baik banget. Gue apa ya, kemarin tuh gue sempat ngobrol sama Kak Gideon tuh kemarin. Gue bener-bener say thank you sama Kak Gideon kemarin. Apa ya, jadi
kan gue berarti minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin tuh gue kan nganterin dia tuh pelayanan, kita makan gitu pas lagi beribadah. Terus gue setuju, gue ngomong sama kakak tuh, gue bilang makasih ya kak, mau jadi perpanjangan tangan Tuhan buat gue. Dan gue mau cuma bisa bilang gue mau kasih juga sama Tuhan Yesus, kayak apa ya, gue tuh dari kecil, dari umur mungkin gue seumuran Noah kali ya, gue rajin banget sekolah minggu. Gue kalau nggak dijemput kakak sekolah minggu tuh pasti gue nangis. pasti gue nangis, bener-bener nangis. Gue teleponin gerejanya, om ini kok belum jemput, aku nggak dijemput gitu. Sampai ada di titik dimana saat gue masih di dalam kesalahan gue sempat ke gereja sama Randy saat itu. Gue tuh tiba-tiba kangen sama Randy kecil itu gitu loh. Kayak kok gue lihat orang-orang di gereja gitu penyembahan, berdoa, itu kok enak banget ya. Itu kayak lu bisa lagu penyembahan tuh pol-polan gitu loh, kayak sampai nangis-nangis. Sedangkan gue tahu gue buat dosa, gue lagi dalam awan gelap dosa gitu. Gue ngerasa gue nggak layak, gue ngerasa nggak bisa nih, gue terlalu kotor untuk penyembahan gitu. Kayak nggak bakal diterima. Tapi ada satu titik tuh dimana gue tuh kangen sama Randy yang dulu gitu. Gue pengen Randy yang dulu di sekolah minggu, yang kalau misalnya tuh hari Minggu nggak ke gereja, hari Minggu nggak ketemu Tuhan, nggak ketemu firman Tuhan tuh bukan takut ya, tapi kayak ngerasa kayak ditinggal pacar gitu loh, kayak ditinggal apa ya, kayak ditinggalin orang tua gitu loh, kayak gimana gitu loh. Terus sampai apa ya, Tuhan Yesus tuh baik banget tuh, kayak dari semua masalah ini, semua rangkaian perjalanan ini akhirnya gue jalanin sampai di titik ini. Sampai minggu kemarin gue ngomong sama Kak Gideon, gue bilang makasih ya Kak, gue udah balikin Randy kecil ke hati gue lagi, dan gue bisa ngerasain apa yang dirasain Randy kecil waktu di sekolah minggu itu. Saat gue di sekolah minggu yang gue rasain gitu loh, kayak yang itu tuh yang gak bisa terserah deh, maksudnya kayak, tapi sukacita, damai sejahtera, lu pengen ke gereja, lu pengen denger firman Tuhan, lu pengen ketemu Tuhan, yang even gitu lu pelayanan, lu gak apa-apa deh, lu pelayanan apa aja, yang penting lu ada di rumah Tuhan. Itu yang akhirnya bisa gue rasain lagi gitu loh. Itu yang kayak, makanya gue bilang kemenangan yang eksklusif buat gue, yang kayak yang cuma bisa gue dan Tuhan yang tahu, yang ngerasain bisa gue dan Tuhan gue yang ngerasain gitu loh. Jadi kayak itu eksklusif buat gue dan gak semua orang, dan itu bisa. Dan yang paling gue seneng karena bisa ngambil itu dari gue gitu loh. Dan akhirnya gue paham gitu loh, kenapa Tuhan membawa gue ke perjalanan ini sampai di sini, dan masih panjang lagi gitu loh ya. Kayak akhirnya gue paham, ngerti gitu loh, kayak kalau mungkin gue ngelewatin ini semua, gue gak akan bisa ngerasain ini lagi gitu loh. Gue gak akan bisa ngerasain kerinduannya sama Tuhan, kerinduannya dengar firman Tuhan, kerinduan gue untuk ada di rumah Tuhan. Dan yang paling gue seneng, gue tuh, ini buat gue ya, gue gak tahu ya buat orang-orang yang mungkin udah sering, udah lebih mungkin kalau udah orang-orang yang udah sering penyembahan. Tapi buat gue, akhirnya gue bisa melakukan penyembahan dengan benar. Gue bisa ngangkat tangan gue bisa nangis, gue gak peduli kiri kanan gue. Akhirnya gue bisa taruh hati gue ke penyembahan yang benar, dimana gue ngerasa makasih Tuhan, kamsia sama Tuhan, kayak makasih ya
Karena gue tahu bukan masalah materi atau berkat atau berkat materi yang gue kamsiain, tapi berkat ini nih, hati. Saat lu punya hati yang benar, saat lu punya hati yang sukacita, lu nggak peduli dari luar itu coba ngerebut itu, dan itu ternyata nggak bisa direbut, yang jagain itu Tuhan. Itu tuh kayak apa ya, kayak pengucapan syukurnya tuh luar biasa gitu loh. Itu jadi mau keadaan lu kayak gimana pun, lu tuh nggak bisa apa ya, lu nggak bisa enggak berterima kasih sama Tuhan. Itu yang akhirnya gue ngerti di hidup gue itu gitu loh. Kayak itu lebih buat gue, lebih suatu kehormatan buat gue dari Tuhan, yang Tuhan kasih buat gue. Siapalah gue manusia berdosa gitu loh, yang dosanya dibukakan sama Tuhan yang akhirnya bisa menerima hadiah yang mulia dari Tuhan gitu loh. Yang kayak yang buat gue beruntung banget, gila, gue dikasih ini gitu loh, kasih kesempatan ini, dan gue gak tanggung-tanggung gue ambil itu gitu loh. Gue berterima kasih banget sama Tuhan. Tuhan tuh ngasih, ngebalikin hati gue gitu loh. Yang dulunya tuh gue boro-boro, gue mikirin tuh kalau berkat ya materi, kalau gue diberkatin Tuhan ya posisi gue tetap di atas, jabatan gue tetap ada. Ini enggak, tapi enggak. Sekarang yang penting Tuhan taruh damai, sukacita, sejahtera, gue tetap menang atas diri gue bisa ngontrol diri gue bersama Tuhan. Itu tuh udah kami siap Tuhan. Mari kita lihat. Aduh, udah nggak apa-apa yang kayak gitu-gitu mah, biarin aja komen-komen kayak gitu, nggak apa-apa. Oh, kalau gue tuh gini sama Lady tuh selalu bilang gini. Ini sharing dikit ya. Jadi pas waktu itu kita kecelakaan, kan sempet tuh di media tuh ditulisnya kecelakaan settingan gitu ya. Padahal gue bahas sama istri itu yang kita sama-sama keguling-guling 5 kali, kita lecet semuanya. Lady, untung puji Tuhan gak ada yang patah, Tuhan Yesus baik. Kita yang ngerasain sakitnya, gue yang ngeliatin Lady kesakitan di rumah sakit gitu loh. Kayak intinya gitulah. Dan menurut gue sebuah kecelakaan itu mukjizat sama gue, buat gue dan anak-anak gue, keluarga gue. Dan gue yakin apa yang gue ucapin waktu itu ke Lady itu tuh hikmat dari Tuhan. Jadi Lady tuh sempat di posisi dimana lihat berita mana, oh ini kecelakaan settingan waktu itu. Buktinya orangnya selamat gitu. Terus Lady bilang, ini kok ini apa-apaan sih, ini begini-begini, ini kok orang begini-begini, kok orang jahat sih ngomongnya kayak gitu. Gue tuh bilang sama Lady gini, yang Tuhan Yesus aja yang udah ubah air jadi anggur depan orang banyak, depan murid-muridnya deh, ngelakuin mujizat-mujizat nyata nih depan mata murid-muridnya, depan orang-orang gitu. Orang-orang aja masih susah percaya sama dia, bahkan dia sampai disalib gitu loh. Buat aku sama kamu ini mukjizat. Kita masih ada di sini, bukan cuma fisik kita yang diselamatkan, tapi jiwa kita juga diselamatkan, roh kita diselamatkan, hati kita diselamatkan. Semakin banyak orang yang nyangkal mukjizat dari Tuhan, berarti mukjizat ini semakin besar, dan mukjizat ini besar sampai orang-orang itu nggak percaya. Gue bilang gitu sama Lady, kenapa orang bilang ini settingan? Karena buat orang-orang dunia yang nggak bisa ngelihat kuasa Tuhan, pasti mikir gak mungkin lah. Itu kan di Alkitab udah ada ya, udah banyak ya sebenarnya kisah-kisah kayak gitu ya. Jadi gue bilang itu sama Lady, kayak
Dan gue yakin itu hikmat dari Tuhan, gue ngomong kayak gitu sama Lady, dan yang puji Tuhan itu nenangin Lady banget. Ya akhirnya jadi perspektif dia juga kayak ya udah, semakin banyak orang yang nyangkal, semakin besar kuasa Tuhan, semakin Tuhan dimuliain, semakin gak mungkin buat manusia, semakin mungkin buat Tuhan gitu. Jadi itu dia. Terus jadi makanya gue tuh selalu bilang sama orang-orang yang negatif gitu loh, doain aja. Gue doain, beneran gue doain yang baik, karena buat gue orang yang selalu bisa komen lo, head comment sama orang-orang yang selalu bisa beropini buruk atas orang, mau itu orang lagi berbuat salah atau enggak, beneran deh doain. Karena kadang-kadang tuh justru mereka itu tuh yang lagi mengalami pencobaan yang berat. Biasanya masalahnya tuh belum kelar-kelar dan mereka nggak tahu harus melemparkan keluh kesahnya tuh kemana. Itu doain, bukan diomelin, bukan di marah-marahin, doain biar mereka ketemu jalan keluarnya. Terus mereka juga hatinya jadi ada sukacita, damai sejahtera, punya pengharapan, terus bisa jadi berkat buat orang. Jujur, gue dulu adalah orang yang suka emosian, marah sama orang, gini sama orang, gue nggak peduli ya, bodo amat, parah, gue kesel ya gue kesel. Tapi ya sekarang ya itu, Tuhan udah kasih sukacita, udah kasih damai sejahtera, tuh beda, semua perspektif berubah. Itu makanya satu bedanya anak Tuhan. Kalau udah jadi anak Tuhan harus beda. Punya masa lalu yang kelam gak masalah, tapi kedepannya harus jadi anak Tuhan yang benar. Itulah yang gak pernah lah. Aduh, dah capek apa lagi ya, ngomongin apa lagi dong. Kalau mungkin lucunya gini sih, kalau gua tuh Lady lagi di kamar sebelah, saya lagi di kantor saya. Apa ya, gua cuma maksudnya gini sih, cuma bilang sama teman-teman semuanya, mau yang itu benci sama gue atau enggak, atau emang sayang sama gue, sama keluarga gue, atau gimana pun juga, kalau emang ada yang masih di posisi lu di masih berbuat apapun yang lu buat itu nggak berkenan di mata Tuhan, atau itu yang buruk gitu, ingat, jangan mau intimidasi, jangan mau ngerasa lu tuh nggak ada yang bisa nolong. Tuhan mampu nolong lu. Kedua, yang dari apa yang gue jalanin, gue cuma mau bilang gini sama orang-orang, lu tuh gak sendirian. Kalau lu malu ngomongin masalah lu, ya hadepin. Terus gak usah dengerin banyak orang ngomong. Ada orang ngomong tuh, apalagi terutama yang konotasi aslinya tuh jatuhnya ngerendahin atau nyakitin atau apa. Kalau bisa
jangan lu biarkan itu semua masuk ke lu, karena yang mengizinkan itu masuk ke temennya itu lu sendiri. Intinya mah gue cuma bilang, jangan menyepelekan sesuatu yang udah dikasih sama kita tuh secara free untuk keselamatan dari Tuhan. Terus saat lu udah bertobat, saat lu udah melakukan sesuatu yang baik, pasti akan ada tetap kok orang-orang yang dulunya kamu begini, kamu begitu. Biarin aja, tetap maju, lakukan apa yang Tuhan udah kasih hikmat, apa yang Tuhan udah pimpin, maju terus. Jadi jangan bosan. Kalau Tuhan udah kasih elu hikmat gitu ya, buat maju, benar. Karena benar itu pasti baik belum tentu benar. Maju aja. Kalau udah benar jalan Tuhan, maju aja udah. Angin pasti kenceng, ini kiri kanan pasti kenceng, tapi majunya Tuhan sama firman-Nya. Udah selesai, itu aja gitu. Terus sekarang udah kita ubah topik, mau ngobrolin apaan. Dan dia dari sebelah lagi ngurusin anak-anak. Tips kembali kasih buat istri, apa tuh? Buat istri bisa, itu gue nggak tahu tuh harus ada Tuhan tuh. Jadi kalau sharing dikit ya, itu dia, makanya gue bilang gue tuh selalu terima kasih sama Tuhan tuh. Itu kayak sebenarnya itu yang gue jalanin, mau itu dalam masalah, mau itu yang gue buat atau yang bukan gue buat gitu, masalahnya Tuhan tuh selalu bantu gitu. Bukan bantu doang, gue sebenarnya cuma autopilot aja, Tuhan yang nge-pilotin gitu loh. Puji Tuhan sampai sekarang yang ngebalikin hatinya Lady itu Tuhan. Jadi gue udah coba pakai cara gue, udahlah nggak usah gue ceritain, itu pasti semua udah pada tahu cara-caranya gue. Gue ini apa, gue ubah ini udah. Tapi yang ubah hatinya Lady itu Tuhan. Gue sampai sekarang detik ini ya sama Lady ya, intinya sama-sama udah manusia baru, apalagi Lady gitu maksud gue. Iya, abis ini mama masuk sini. Jangan nol. Iya, abis ini mama nyalain Ghost of Tsushima. Di kamar ada mama? Ada. Jadi yang mau bayar hati yang itu Tuhan, ya berdoa. Kalau saat itu gue cuma bisa gini, gue berdoanya sama Tuhan tuh, Tuhan kalau memang hati saya belum tulus, saya masih ada kotoran di hati saya, ya jangan. Kalau memang Tuhan udah lihat layak hati saya, tolong beri kemurahan hati, kasih saya kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga saya, mengembalikan istri saya, hati istri saya semula, kasih mula-mula sama saya. Tapi ingat, mintanya sama Tuhan. Terus harus tulus, jangan cuma pengennya doang terus lo acting. Tuhan lihat, gak bakal dikasih juga, Bambang. Jadi kalau nanya sama gua caranya gimana, berdoa sama Tuhan, udah simple. Gue kayak, karena yang gue lakuin itu cuma berdoa, Tuhan tolong. Kalau Tuhan yang lihat hati Randy kayak gimana ke Lady. Iya, Tuhan yang lihat
hati Randy ke Lady kayak gimana. Tuhan yang nilai. Kalau Tuhan lihat udah layak, Tuhan layakin, Tuhan kasih kemurahan hati Tuhan supaya ubahin hati Lady, lunakin hatinya Lady untuk bisa terima Randy dengan sepenuhnya. Gitu loh. Bentar, nyalain PS dulu buat Noah. Buset, ini hangat banget ya. Nyalain AC aja gak apa-apa ya. Ya. Nyalain AC aja, aku gak nyalain komputer kok. Nggak apa-apa.